الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-101. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, anara al-zawahira bi anwari atharihi wa anara al-saraira bi anwari awsafihi. Li ajli dhalika afalat anwaru al-zawahir wa lam ta'fal anwarul qulubi was-sarair. Anara al-zawahira bi anwari atharihi wa anara as-saraira bi anwari awsafihi. Allah menyinari yang nampak daripada alam ini dengan cahaya makhluknya, dengan cahaya ciptaannya. Wa anara as-sarair bi anwari awsafihi, dan Allah menyinari sir atau sesuatu yang tidak nampak daripada alam ini bi anwari awsafihi, dengan cahaya sifat-sifatnya. Li ajli dzalika afadat anwarut tawahir, oleh karena itu hilanglah, lenyaplah cahaya yang nampak, walam ta'fal, dan tidak pernah hilang cahaya yang diberikan, yang diletakkan di dalam hati dan di dalam sir. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah ini berbicara tentang cahaya. Berangkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wahai Allah, jadikan dalam hatiku cahaya. Artinya Rasulullah meminta kepada Allah untuk diberikan cahaya, untuk dimasukkan cahaya ke dalam hatinya. Demikian juga tentunya kita semua, kita selalu berdoa dan berharap Allah masukkan cahaya ke dalam hati kita, ke dalam ruh kita, ke dalam sir kita. Namun di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari membagikan cahaya itu kepada dua bentuk atau dua kategori, walaupun semua bersumber dari Allah, ya. Allahu nurus samawati wal ardh, Allah sumber
cahaya di langit dan di bumi. Nah, cahaya ini ada dua bentuknya. Yang pertama, anarad dhawahir bi anwari atharihi. Allah memberikan, menyinari, ya, memberikan cahaya kepada alam yang nampak ini dengan cahaya atharihi, ciptaannya, dengan cahaya makhluknya. Nah, ini dijelaskan juga dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan telah kami hiasi langit-langit itu bimasabih, dengan lampu-lampu. Maksudnya cahaya-cahaya lampu. Maksud lampu di sini adalah bintang-bintang, ya. Bulan, bintang-bintang, termasuk juga kalau di siang hari adalah matahari. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia ini bimasabih, dengan lampu-lampu. Maksudnya cahaya yang dihasilkan oleh matahari, oleh bulan yang juga merupakan pantulan dari matahari, dan bintang-bintang yang lain yang kita saksikan pada malam hari atau di siang hari seperti matahari. Dengan cahaya-cahaya dari sanalah maka alam ini menjadi terang. Coba kita bayangkan, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, gelap gulita kita di dunia ini. Nah, cahaya yang kita dapatkan hari ini, baik di siang hari, di malam hari, ini adalah sumbernya dari Allah. Cuman Allah hadirkan cahaya ini melalui makhluknya. Nah, ini makna anarat tawahir bi anwari atharihi. Allah menyinari alam ini bi anwari atharihi, dengan cahaya atharih. Atharih ini ciptaannya. Nah, tapi ini cahaya zahir, cahaya yang nampak. Namun di sana ada cahaya lain yang tidak nampak, yang mana cahaya ini sebenarnya lebih terang, cuman kita enggak nampak saja. Wa anara as-sarair bi anwari awsafihi, dan Allah menyinari sarair. Sarair ini sir. Sir dalam setiap manusia, ruhnya, hatinya, ya. Ini namanya sir. Di dalam setiap hati itu juga Allah kadang menyinarinya, meletakkan cahaya. Nah, tapi apakah sama cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati orang-orang beriman dengan cahaya yang Allah berikan untuk alam yang zahir ini? Tidak sama. Ya. Adapun cahaya yang Allah letakkan dalam hati manusia itu bi anwari awsafihi, cahaya sifat-sifat Allah. Jadi dengan kita bermakrifah kepada Allah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal asma Allah, nama-nama Allah, maka masuklah sedikit demi sedikit cahaya itu ke dalam hati kita. Nah, tidak sama dengan cahaya dari matahari, tidak sama dengan cahaya dari bulan, tidak sama dengan cahaya dari bintang-bintang di malam hari. Nah, ini cahaya yang lebih khusus, lebih dahsyat, dan hasilnya lebih kekal. Nah, kalau cahaya matahari, cahaya bulan kan dia datang hilang, datang muncul hilang. Ya. Matahari cuma ada siang, malam berangkat dia. Kalau bulan cuma ada malam, siang berangkat dia. Bintang juga demikian, kadang-kadang dia bergantian, kadang-kadang dia ramai bintangnya, kadang-kadang tidak ada sama sekali, cuma ada bulan. Tapi kalau cahaya ma'rifah, kalau sudah masuk ke hati,
dia enggak akan hilang. Cuman untuk kita masukkan ini, maka disebutkan di sini bi anwari awsafihi, dengan mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Dengan mengetahui sifat-sifatnya, maka disebut di sini bi anwari awsafihi, dengan cahaya sifat-sifatnya, dengan cahaya nama-namanya. Sifat-sifat Allah 3 kategori. Ada sifat-sifat jamal, sifat keindahan. Allah itu jamil, maha indah. Allah itu at-tayyib, maha baik. Allah itu ar-rauf, maha berbelas kasih. Allah itu al-latif, maha lembut. Allah itu ar-rahim, maha pengasih. Allah itu ar-rahman, maha penyayang. Allah itu al-ghafur, maha pengampun. Masukkan sifat-sifat jamal, keindahan itu dalam hati, dia akan bercahaya. Ketika hati sudah bercahaya dengan sifat-sifat itu, maka akan memancarkan cahaya juga lebih terang daripada matahari. Terjadilah kasih sayang sesama manusia. Terjadilah saling mencintai. Terjadilah kedamaian. Terjadilah keindahan. Kemudian sifat-sifat Allah yang lain, kategori Al-Jalal. Apa kategori Al-Jalal? Allah punya sifat Al-Mutakabbir, yang maha sombong, angkuh. Allah punya sifat Al-Jabbar, yang maha memaksa, menindak, menguasai, tidak bisa diatur. Allah punya sifat Al-Aziz, yang maha agung. Allah punya sifat Al-Azim. Allah punya sifat Al-Kabir, yang maha besar. Kalau sifat-sifat jalal ini masuk ke hati kita, menghasilkan cahaya, membuat kita tunduk, tidak berani sombong, malu sama Allah, tidak berani angkuh diri, malu sama Allah, tidak berani puji diri, tidak berani membesarkan diri, malu sama Allah, karena Allah Allahu Akbar, Allah maha besar. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Nah, ini kalau masuk sifat jalal, bercahaya hati, menjadi manusia yang tunduk, yang khudu', yang selalu menganggap dirinya hina, tidak ada apa-apanya, rendah. Tidak, kalau berjalan tidak berani menaikkan bahu. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu angkat bahumu di hadapan manusia. Kalau enggak ada cahaya tauhid tadi, enggak tetap angkat dia bahunya. Kalau enggak angkat bahunya, angkat kengnya ini. Kalau bicara sama orang begini dia, orang lain di bawah. Karena dia mungkin merasa dengan ilmunya lebih tahu, dengan kekayaannya lebih banyak, dengan jabatannya lebih tinggi. Tapi kalau sudah masuk sifat-sifat Allah Jalal tadi, tidak ada lagi itu semua. Jadi cahaya yang masuk itu membersihkan semua keagungan, mengagungkan diri, membesarkan diri, memuji diri dalam hati. Tapi kalau masih ada sifat itu, tanda cahaya itu belum masuk. Man sifat Allah kan hafai manta, hanya tamu hati, belum memberikan cahaya. Kemudian di sana juga ada sifat Allah Al-Kamal, kategori Al-Kamal. Al-Kamal itu dia sifat berpasang-pasang, tidak boleh disebut salah satunya tanpa pasangannya. Seperti sifat Allah Al-Mani'u Al-Mu'ti, Al-Basitu Al-Qabid, An-Nafi'u Ad-Dar. Dia berpasang-pasang. Kalau kita sebut An-Nafi', pasangannya Ad-Dar. Kalau kita sebut Al-Mu'ti, pasangannya Al-Mani'. Kalau kita sebut Al-Qabid, pasangannya Al-Basit. Maka dia sempurna, ada pasangannya. Ini sifat-sifat ini kalau masuk dalam diri kita,
maka akan menyinari hati kita, timbullah keseimbangan hidup. Kita tahu kapan kita harus berbuat A, kita tahu kapan kita harus berbuat sebaliknya, kita tahu kapan kita harus seperti ini, kita tahu kapan kita harus sebaliknya. Jadi 3 kategori ini secara umum saja, sekilas saja. Intinya seluruh sifat-sifat Allah, seluruh nama-nama Allah, inilah sumber cahaya hati. Jadi ketika kita baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikan dalam hatiku itu cahaya. Dia bukan datang sendiri, kita tunggu-tunggu saja. Agar Allah mendatangkan cahaya itu dalam hati sehingga hati kita benar-benar bercahaya, kita harus betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Betul-betul mendalami, menguasai, menghayati, bahkan hidup kita dalam sifat-sifat dan asma Allah. Jadi bukan hanya makna walillahi tis'ah wa tis'in asman, Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha. Apa makna ahsaha ini? Apakah menghafal saja? Tidak. Menghafal anak kecil pun bisa. Ahsaha di sini mempelajari, mendalami, mengetahui semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian mendalaminya, menguasainya, merenunginya, dan hidup dia bersama sifat-sifat dan asma Allah tersebut. Baru masuk cahaya itu dalam hati. Jadi begitu cahaya hati. Berbeda dengan cahaya alam yang zahir ini. Nah, apa perbandingan cahaya yang zahir daripada alam ini dengan cahaya yang Allah letakkan dalam hati manusia? Disebutkan di sini ya, oleh Ibnu Ajibah, beliau nukilkan dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, "Lau kushifa an nuril mu'min al-'asi la tabaqa ma baina as-sama'i wal ard, fama dhannuka bi nuril mu'min al-muti'." Seandainya dibuka cahaya dalam hati orang beriman yang berbuat maksiat, bukan yang saleh-saleh sekali. Seandainya dibuka cahaya dari hati orang beriman yang berbuat maksiat, maka sungguh cahaya itu akan menyinari seluruh langit dan bumi. Fama dhannuka binuril mu'min al-muti'. Maka bagaimana pendapatmu kalau yang dibuka itu adalah cahaya dalam hati orang beriman yang taat kepada Allah? Sungguh dahsyat cahayanya. Wa qala Syekh Abul Abbas radhiyallahu anhu, berkata juga Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ini muridnya Abul Hasan Asy-Syadzili, "Lau kushifa an haqiqatil wali la'ubida man dunallah." Seandainya hakikat cahaya para wali Allah itu dibuka oleh Allah, yang ada dalam hati mereka dibuka oleh Allah, sungguh akan disembah selain Allah. Maksudnya kalau dibuka itu manusia awam itu akan terkejut itu. Dia akan langsung sujud menyembah wali itu. Maka tidak dibuka. Coba kita bayangkan, setingkat wali saja begitu cahayanya, apalagi cahaya pemilik cahaya, sumber segala cahaya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Dahsyat sekali cahaya dalam hati itu. Cuman kita karena terhijab saja. Wa qala fi lataifil minan, walau kushifal haqq an masyraqati qulubi anwari awliyaih lan tawa nurus syams wal qamar fi masyriqati anwari qulubihim. Disebut dalam kitab Lataiful Minan, seandainya dibuka cahaya al-haq, cahaya yang sir tadi, yang bersinar dalam hati para auliyanya, para walinya,
lantawa, maka akan redup nur syams wal qamar, cahaya matahari dan bulan kalah. Fi masyraqati anwari qulubihim, di hadapan cahaya para wali Allah, cahaya iman para rasul, cahaya iman para nabi, cahaya ma'rifah para aulia. Tidak usah jauh-jauh lah, setingkat saudara-saudara kita di Palestina itu yang bertahan sampai hari ini, sudah 2 tahun itu di bawah serangan rudal, bom, sampai hari ini iman mereka tidak goyah sedikit pun. Bagaimana itu kalau dibuka hati mereka, dinampakkan sama Allah cahaya yang dalam hati mereka? Matahari tidak bisa, matahari dia ada waktunya, dia dari pagi sore berangkat, dia tidak bisa dia bertahan sampai 2 hari, jangan tahan dia. Matahari cahayanya itu harus ganti-ganti, malam giliran bulan. Tapi ada manusia 2 tahun dibantai habis-habisan, dihancurkan habis-habisan, pakai senjata paling canggih di dunia, tapi yang keluar dari mulut mereka adalah ucapan, wahai Allah, apapun akan kami lakukan demi mendapatkan ridhamu. Ridhaka ya Rabb, ridhaka ya Rabb. Itu yang keluar dari mulut mereka, ridhamu wahai Allah, ridhamu wahai Allah. Itu keluarganya sudah meninggal semua, sudah meledak semua, istrinya, anaknya, tinggal dia. Tapi dari mulutnya, ridhamu ya Rabb, ridhaka ya Rabb, ridhaka hatta tarda, hatta tarda. Tidak apa-apa wahai Allah, yang penting engkau ridha, engkau ridha, engkau ridha. Itu dari mana datang kalimat itu? Bukan sekedar di mulut, itu datang dari nur, dari cahaya yang begitu semerbak dalam hati. Kalau Allah buka cahaya itu, maka seperti yang dikatakan, redup kalah cahaya matahari. Maka sejauh mana besar cahaya itu masuk ke hati, begitulah hasil yang keluar dari mulut setiap orang, sikap setiap orang. Begitu juga kita mengukur diri kita. Secara umum kita semua orang beriman, cahaya itu ada. Yang penting beriman, pasti tidak ada cahaya itu. Tapi sejauh mana besar cahaya itu tergantung dari tingkat tauhid yang masuk ke hatinya. Makanya ketika nanti di hari akhirat dikeluarkan semua, kan ada juga orang beriman harus masuk neraka, dibersihkan. Bagaimana cara malaikat tahu? Jadi waktu Allah perintahkan kepada malaikat, akhriju man kana fi qalbihi, akhriju man qala la ilaha illallah, keluarkan semua dari neraka siapapun yang beriman kepada Allah, walaupun hanya iman saja, walaupun hanya sekali dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, keluarkan semua, kata Allah kepada malaikat. Itu terakhir dikeluarkan semua yang beriman, yang pernah mengucapkan syahadat. Maka datang malaikat ke neraka, bagaimana cara dikeluarkan? Kan itu banyak sekali manusia itu. Maka malaikat akan menemukan orang beriman itu dengan cahaya, kedipan cahaya seperti kunang. Walaupun dia dalam neraka, cahaya itu ada, berkedip-kedip cahaya iman. Di dahsyatnya api neraka tidak mampu memadamkan cahaya itu. Walaupun kecil, karena dia hanya beriman saja, tidak lebih dari itu. Tidak ada taat kepada Allah, tidak ada ikut perintah Allah. Lantas bagaimana dengan cahaya yang yang ahli taat tadi, yang saleh tadi, yang ahli surga, sungguh dahsyat. Maka kesimpulannya kemudian di akhir hikmah ini, Ibnu Athaillah menutupnya dengan li ajli dzalika aflata anwarut tawahir walam ta'ful anwarul qulub was sarair. Oleh karena itu cahaya-cahaya zahir ini, matahari, cahaya dari bulan, cahaya dari bintang-bintang, afalat, semua akan hilang pada waktunya. Malam berganti siang, siang berganti malam, dan pada hari kiamat semua akan hancur.
fana. Walam ta'fal, tetapi cahaya yang telah ada dalam hati, cahaya ma'rifatullah, lam ta'fal, tidak akan pernah redup, tidak akan pernah hilang. Maka hiduplah kita dengan cahaya Allah dalam hati. Maksudnya dengan ma'rifatullah. Terus pelajari tauhid, terus dalami tauhid, terus hayati tauhid. Matilah kita dengan cahaya Allah atas ketauhidan, atas ma'rifah, dan dibangkitkan kita juga nanti dengan cahaya Allah, yaitu juga ma'rifatullah. Jadi terus kita belajar tauhid, terus kita belajar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, jangan berhenti. Mungkin kalau ilmu yang lain bisalah, ilmu yang lain sudah tahu rukun-rukun solat, sudah tahu syarat-syarat sah solat, sudah cukup, yang penting sah solat. Tapi kalau tauhid, terus baca, terus diulang-ulang, terus didengar, ikut kajiannya, dihayati. Karena tauhid itu bukan hanya sekedar pengetahuan di kepala, tapi dia adalah sumber cahaya. Nah, semakin kita menghayati, semakin kita mendalami, semakin terang cahaya dalam diri kita. Ya. Jadi demikian kira-kira, mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita implementasikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.